Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirla Putri Dewi dari jurusan Kimia Regulasi tahun angkatan 2017. Saya dari Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen yang bernama spektrofotometri UV Test. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasinya mengenai elucidasi struktur metabolit sekunder dari steroid. Kita langsung aja. Nah, di sini spektrofotometri UV Test yaitu merupakan teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetis ultraviolet pekat pada 190 nanometer hingga 380 nanometer dan sinar tampak pada 380 sampai 780 nanometer dengan menggunakan instrumen fotometer. Nah, spektrometri pada umumnya digunakan untuk yang pertama untuk menentukan jenis kromofor, ikat dan rangkap yang terkonjugasi autokrosom dari suatu senyawa organik. Yang kedua untuk menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang maksimum suatu senyawa. Kemudian yang terakhir mampu menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Eaton. Di sini ada dua jenis sinar ultraviolet. Yang pertama yang tadi ultraviolet jauh dan ultraviolet dekat. Rentangnya antara 10 sampai 200 nanometer untuk jauh dan dekat itu 200 sampai 400 nanometer. Ketika suatu atom atau molekul menyerap cahaya, maka energi tersebut akan menyebabkan koreksi kecilnya elektron pada kulit terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Tipe eksitasi tergantung pada panjang gelombang cahaya yang diserap. Sinar ultraviolet dan sinar tampak akan menyebabkan elektron tereksitasi ke orbital yang lebih tinggi. Sistem yang bertanggung jawab terhadap absorpsi cahaya tersebut disebut dengan kromofor. Ada beberapa istilah penting di dalam spektrofotometer UV Test. Yang pertama ada kromofor, merupakan bus tak jenuh pada ikatan kovalen yang bertanggung jawab terhadap terjadinya absorpsi elektronik. Misalnya pada alkena, pada keton, dan pada NO2. Lalu yang selanjutnya ada aukrosom, merupakan gugus jenuh dengan adanya elektron bebas atau tidak terikat, di mana jika gugus ini bergabung dengan kromofor, maka akan mempengaruhi panjang gelombang dan intensitas absorban. Lalu ada pergeseran batokromik, merupakan pergeseran absorban ke daerah panjang gelombang karena adanya substitusi atau efek larut. Lalu ada pergeseran hipokromik, merupakan pergeseran absorban ke daerah panjang gelombang yang lebih pendek karena adanya substitusi atau efek larut. Lalu ada efek hiperkromik, merupakan peningkatan intensitas absorban. Lalu ada efek hipokromik, merupakan penurunan intensitas absorban. Apa sih prinsip kerja dari spektrofotometer UV Test? Yaitu merupakan interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Spektrofotometer UV Test merupakan penyerapan sinar tampak atau UV oleh suatu molekul yang dapat menyebabkan terjadinya eksitasi elektron atau transisi elektronik dari keadaan dasar atau ground state menuju energi yang lebih tinggi atau excited state. Di sini ada mekanisme kerja dari spektrofotometer IM. Kita lihat videonya. Di sini spektro UV-nya yang terbaru ya dari meter Telido. Ini sumber cahaya. Mengenai sampel pada kuset.
Lalu selanjutnya ada komponen spektrofotometer UV-Vis. Yang tadi dalam video juga telah diterangkan, yaitu ada sumber sinar volumematik sebagai sumber sinar, lalu ada monochromator sebagai penilai panjang gelombang, lalu ada cell sample sebagai tempat meletakkan sampel, lalu ada detektor untuk menangkap cahaya yang diteruskan dalam sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik, lalu ada readout atau recorder. Selanjutnya implementasi spektrofotometer UV-Vis pada iodasi struktur metabolit sekunder steroid. Ini ada referensi jurnal yang saya pakai, yaitu dengan judul Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Metabolit Sekunder Fraksi Etil Asetat dari Kulit Batang Tumbuhan dari Himia Purpurea L. Dengan kelompok peneliti yaitu ada Ardiansyah, Hermini, dan Abdullah pada tahun 2015. Ini adalah contoh spektrum yang terdapat pada jurnal yang telah saya sebutkan tadi. Data dari spektrum UV-Vis ini, yaitu spektrum UV-Vis menunjukkan puncak pada panjang gelombang 216 nanometer. Hal ini mengindikasikan adanya satu ikatan rangkap tak berkonjugasi dalam senyawa. Seperti yang telah disebutkan tadi, adalah kegunaan dari UV-Vis ini untuk mengetahui ada tidaknya ikatan rangkap yang terkonjugasi atau tidak. Nah, dari data tersebut, dari data panjang gelombang, kita bisa mengetahui bahwa pada panjang gelombang 219 ini, kita bisa tahu adanya satu ikatan rangkap yang tak berkonjugasi. Nah, berdasarkan spektrum UV-Vis, spektrum IR, CRMI, dan perbandingannya dengan pergeseran kimia dengan senyawa standar, diperkirakan bahwa senyawa hasil osilasi memiliki kerangka dasar steroid yang dibangun oleh 29 atom karbon atau stigmatan yang terikat pada gula pirarosa dan memiliki satu ikatan rangkap dua, yaitu bisa disebut glikosida sitosterol pada gambar 4 yang telah berhasil diisolasi dan ditemukan strukturnya oleh Satun dan kawan-kawan pada tahun 2012. Nah, ini bisa kita lihat ada satu ikatan rangkap tak terkonjugasi. Nah, ini hasil dari spektrum UV-Vis. Sebenarnya untuk mengetahui struktur ini kita harus memerlukan instrumen lain seperti IR untuk mengetahui gugus fungsi dan CRMI, dan juga dibandingkan dengan pergeseran kimia. Nah, ini ada data pustaka. Informasi sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.